dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juli diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Permasalahan sampah di Indonesia merupakan isu yang sangat mendesak dan kompleks. Dengan produksi sampah mencapai 30,97 juta ton pada tahun 2023 dan menunjukkan bahwa hanya 20,2 juta ton atau 65,24% dari total sampah yang terkelola dengan baik. Sementara 10,77 juta ton atau 34,76% tidak terkelola. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Universitas Airlangga menghadapi masalah penumpukan sampah organik yang menghambat upaya menuju kampus ramah lingkungan. Sebagai solusinya, tersedia fasilitas rumah pupuk organik untuk mengelola sampah menjadi kompos. Tim kami melakukan observasi terhadap kondisi sampah organik di kampus dan proses pengelolaannya di fasilitas tersebut. Video ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan limbah organik demi menciptakan lingkungan kampus yang berkelanjutan. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon, terdiri dari sampah makhluk hidup seperti kotoran hewan, sisa makanan seperti sayur-sayuran dan kulit buah, serta limbah lainnya seperti kardus, kertas, dan lain-lain yang dapat terurai secara alami, menurut Sugiarto et al. Tahun 2022. Pengelolaan sampah merupakan upaya dalam mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang, penghancuran, dan pengeringan. Selain itu, pembuatan kompos merupakan salah satu langkah untuk mengelola sampah organik menjadi sesuatu yang berguna untuk lingkungan sekitar, menurut Rahayu et al. Tahun 2022. Proses pembuatan pupuk kompos membutuhkan mikroorganisme sebagai aktivator agar proses dekomposisi menghasilkan pupuk kompos dengan kualitas terbaik. Aktivator seperti Tricolen, Stardek, M4, Fix A+, Orgadek, Harmony, dan Promi dapat meningkatkan dekomposisi bahan organik menurut Bahtiar dan Ahmad tahun 2019. Berikut ini merupakan proses pengelolaan. Jadi yang pertama adalah pengumpulan sampah. Sampah organik dari berbagai sumber di kampus dikumpulkan dan dibawa ke rumah kompos. Yang kedua adalah pengolahan, di mana proses pengomposan dilakukan dengan teknik yang tepat untuk memastikan bahwa sampah terurai dengan baik menjadi pupuk. Selanjutnya, penyebaran pupuk. Pupuk kompos yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah di area hijau kampus. Berikut ini merupakan tujuan dan manfaat dari rumah kompos. Yang pertama adalah mengurangi sampah organik, di mana rumah kompos dibangun untuk mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan oleh kampus, sehingga mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Yang kedua adalah produksi pupuk organik. Dengan mengelola sampah organik, rumah kompos dapat menghasilkan pupuk kompos yang dapat digunakan kembali di lingkungan kampus dan dapat mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia. Dilihat dari aspek kearifan lokal dan pendidikan, rumah kompos juga berfungsi sebagai pusat edukasi bagi pelajar dan masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah dan kemudahan lingkungan. Melalui program ini, masyarakat sekitar dapat belajar tentang proses daur ulang dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Alternatif solusi lain.
Selain pemanfaatan rumah kompos, Unair juga dapat mempertimbangkan seperti program edukasi lingkungan, di mana Unair dapat mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah. Selain itu juga kolaborasi dengan komunitas, di mana Unair juga dapat mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah, sehingga dampaknya akan lebih luas. Dengan memanfaatkan rumah kompos, Universitas Airlangga tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi masalah sampah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui pendidikan dan partisipasi aktif. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Ilham dari Direktorat Logistik Aman dan Ketertiban Lingkungan, Universitas Airlangga sendiri telah berkomitmen akan mengolah limbah sampah yang telah dihasilkan dengan cara membangun rumah kompos Unair. Unair yang menghasilkan, Unair yang mengelola, dan Unair juga yang akan memanfaatkan guna menciptakan lingkungan kampus yang hijau. Pak Ilham menjelaskan bagaimana cara rumah kompos mengolah limbah organik menjadi kompos yang dapat memperbaiki kesuburan tanah yang ada di lingkungan Unair. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dari terbentuknya pengelolaan sampah di lingkungan Universitas Airlangga. Yang pertama yaitu ada mengurangi penumpukan sampah organik di sekitar kampus. Yang kedua ada menghasilkan pupuk kompos yang baik sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan di sekitar Universitas Airlangga. Yang ketiga ada menjadikan Universitas Airlangga sebagai universitas yang mandiri dalam pengelolaan sampahnya, khususnya sampah organik. Yang keempat ada lingkungan di sekitar kampus menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir ada sebagai tempat observasi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sekian observasi dan wawancara kami di rumah kompos Unair. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.